Shalom. Ya, senang sekali saya. Ini kedua kali saya di ibadah jam 10 ya. Belajar dari satu firman yang saya ajak kita merenung, panggilan pelayanan dari Kristus. Kenapa saya ngambil ini? Karena gini Bapak Ibu, kita tahu, tadi Pak Arifin juga dalam suara gembala dikatakan, mengaplikasikan atau menerapkan karunia rohani kita. Saya sangat percaya bahwa setiap kita pasti sudah punya minimal satu karunia rohani. Minimal. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu orang yang punya satu. Pasti lebih. Ya. Cuma masalahnya, apakah dengan tanda kutip modal karunia rohani tersebut, kita sudah cukup untuk menerapkan di dalam pelayanan kita. Perhatikan baik-baik. Saya ngambil contoh begini. Bapak Ibu ada, tadi anak kecil di depan ini semangat sekali ya. Saya nggak tahu anaknya siapa itu. Saya agak diam sedikit karena mau difoto. Sudah? Oke. Semangat sekali dia. Dan misalnya anak kecil ini kita kasih dia modal. Oh anaknya atau cucunya Pak Sony? Bukan ya? Cucu rohani, oke puji Tuhan. Anak kecil ini kita kasih modal 1 juta. Kira-kira jadi apa? Halo? Nggak jadi apa-apa mungkin, bisa-bisa buat beli mainan. Kalau saudara saya Pak James dikasih 1 juta mungkin dia beli kopi, kemudian dikelola jadi kopi bubuk dijual jadi 5 juta. Betul nggak? Nah, saudara-saudara saya belajar dari, saya nggak bilang harus ya, salah satu buku yang saya pelajari itu dari bukunya Rick Warren. Tahu Rick Warren? Ya, Rick Warren itu memberi suatu gambaran buat kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saya berkata hamba ini bukan bicara jabatan ya. Ingat ya teman-teman, hamba ini bukan jabatan. Saya percaya siapapun yang melayani Kristus di dalam rumah tangga, di dalam marketplace atau lingkungan dia hidup, di dalam pekerjaan, itu adalah hamba Tuhan. Setuju? Amin. Ya, jadi bukan bicara jabatan. Siapapun melayani. Jadi dari buku Rick Warren tersebut dikatakan paling sedikit ada 5 faktor atau 5 unsur yang membuat orang itu bisa efektif atau mulai suatu pelayanan yang baik. Gampangnya gini, shape. Bahasa Inggrisnya nggak bagus, saya bukan orang Inggris ya. SHAPE. S itu spiritual gift, karunia rohani. Gampang ingat? Ya. Apalagi? H. H itu heart. Betul ya? Hatimu itu di mana? Kayak saya, seperti saya ini, saya nggak bisa masuk ke pelayanan sekolah minggu, saya kurang sabar. Tapi saya itu spesialis pelayanan kepada orang-orang usia 50 sampai 80, di mana mereka banyak yang di ruang tunggu untuk berangkat. Itu spesialis saya. Serius saya ngomong ini, jadi ketemu saya jangan takut ya. Saya bukan itu. Saya di Surabaya itu banyak yang saya layani orang-orang usia 80-an yang kemudian berangkat gitu. Ya. Saya mungkin seperti di counter, Bapak Ibu pesawat nomor sekian siap berangkat, mungkin gitu. Oke. Heart. Oke. Apalagi? SHA, ability, kemampuan. Nah, saya dipanggil khotbah bahasa Inggris di Australia. Saya bilang, Pak, jangan Pak, nanti keliru Pak. Bisa masuk surga menjadi dimasukkan surga. Bisa masuk neraka jadi dimasukkan neraka. Jadi terbalik-balik, kan repot saya. Inggris saya nggak bagus. Tapi kalau bicara dengan orang Chinese, dengan bahasa sederhana, saya mungkin bisa. Oke? Jadi kita harus sadar diri. Sadar diri itu artinya bukan malu, tidak mau melayani. Tapi kalau saya nggak bisa, saya belajar. Setuju nggak sampai sini? Iya, jangan ada saya ketemu orang berkata, Pak saya mau melayani Pak, wes gak usah belajar lah. Yang penting melakukan. Dalam hati saya, kamu bagaimana bisa melakukan kamu gak pernah belajar? Setuju enggak? Itu omong kosong gitu. Saya ketemu banyak orang kayak gitu. Alasannya sebenarnya cuma malas belajar. Cuma dia pakai gak perlu belajar. Oke, ability. Ability itu kita di Komsel belajar. Ngambil kuliah belajar. Saya pun sebelum masuk pelayanan, saya dulu pengusaha ya. Sampai umur 39 kemudian saya terpanggil. Begitu terpanggil pertama kali saya mikir apa? Saya harus kuliah. Wow, padahal saya dulu SMP aja mikir kepingin berhenti sekolah. Bayangkan SMP aja kepingin berhenti sekolah. Akhirnya
Saya kuliah lagi. Nah, kuliah lagi, nggak terasa. 8 sampai 9 tahun. Bukan goblok ya, enggak, saya nggak bodoh ya. Lumayan pinter lah. Cuma saya harus ngambil 2 jenjang gitu loh ya. Jadi, tertawa Ibu. Nggak apa-apa Bu, tertawa tidak kena pajak kok Bu. Oke, jadi Bapak Ibu, ability. Apalagi ya? P itu apa ya? Personality. Ini yang kadang-kadang kita bisa tes karakter kita, personality kita apa, tapi kedewasaan, proses, dan lain-lain itu banyak mempengaruhi kita. Oke? Saya pernah jadi gembala 7-8 tahun. Tapi saya dipanggil mengembalakan lagi, sudah tidak mau saya. Ora sanggup saya. Tapi mimpin perusahaan dulu 10 cabang pun bisa saya. Ini bisa bukan berarti sudah ngayal, sudah pernah. Tapi mimpin jemaat, satu satelit, satu gereja lokal aja, nggak kuat saya. Saya memang nggak punya. Saya tuh kalau gini loh sama orang itu, tak beritahu begini-gini, ya maklum saya ini guru ya. Saya bukan gembala, gembala itu sabar ya. Salah sedikit, ya sudahlah. Salah 2 kali, ya sudahlah. Kalau guru, salah 1 kali, 2 kali, 3 kali cari mati kau. Misalnya gitu. Nggak bisa, saya kurang sabar. Oke, saya mungkin bisa membantu orang mengarahkan, tapi saya kurang sabar. Mungkin yang sabar-sabar, yang kalau bicaranya penuh dengan lemah lembut bisa. Saya kurang. Dan harus tahu diri, justru saya 7 tahun jadi gembala, habis mundur. Apalagi? Experience. Pengalaman. Ada teman-teman saya yang begitu punya hati melayani anak-anak panti asuhan. Sampai saya bilang, waduh kamu tuh luar biasa. Iya Pak, saya dulu juga besarnya di panti asuhan. Saya ini anak terbuang. Lah, bisa ngerti maksud saya? Saya kalau pelayanan ke pengusaha-pengusaha, cocok bisa ngomong sampai ibadahnya jam 7 sampai jam 9. Sampai jam setengah 12 lanjut di coffee shop, hotel, bisa. Pengusaha kalau ngomong kan gitu. Bisa sampai, tapi yang lain nggak bisa. Oke, itu sedikit gambaran. Jadi saya ngomong ini, bagaimana dengan kita? Hari ini kita ini menerapkan aplikasi kita. Siapakah dipanggil untuk melayani bersamanya? Apa sih yang sebenarnya diperlukan? Kira-kira pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau pakai bersama di dalam pelayanan? Nah, ini saya ngambil yang paling sederhana. Berarti awal Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Saya ngambil dari Markus 1 ya Bapak Ibu. Oke, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat, di sini ada ya. Melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau. Perhatikan baik-baik di belakangnya ada apa? Sebab mereka penjala ikan. Oke. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera, perhatikan, meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19-nya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti dia. Oke Bapak Ibu, yang pertama siapa sih orang yang dipanggil untuk melayani bersama dengan Yesus? Bukan hanya engkau punya karunia rohani, bukan hanya tetapi Yesus ingin adalah orang yang giat bekerja. Ada orang dalam bisnis, orang tuanya kaya, tapi generasi kedua, saya tidak anti generasi kedua, ketiga, keempat, enggak. Tapi generasi keduanya tidak dipersiapkan baik-baik. Pokoknya dikasih duit berlimpah-limpah, tidak pernah mau bekerja keras, sekolah aja nggak beres. Kira-kira perusahaannya bagaimana? Pangeran-pangeran, justru kadang-kadang saya senang sekali di rock. Kita ini bicara kerajaan, tapi banyak sekali orang-orang membayangkan pangeran itu seperti pangeran yang hidupnya hanya berfoya-foya. Padahal saya beritahu Bapak Ibu, namanya pangeran itu hidupnya lebih disiplin, lebih keras daripada kita. Dan banyak tugas negara yang gak pernah kita tahu, karena itu bersifat rahasia. Taunya kita mereka coba berfoya-foya, pangeran-pangeran yang gak karu-karuan.
Nah, saya ingin beritahu itu. Bagaimana dengan kita? Orang yang dipanggil Tuhan untuk bersama dengan dia melayani adalah orang yang harus giat bekerja. Coba kita perhatikan dari perbandingan dua ayat ini. Ini ada dua kelompok, betul ya? Yang pertama dipanggilkan Simon dan Andreas. Ayat 16. Sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala. Mereka orang yang mau bekerja. Mereka bekerja. Yakobus dan Yohanes pun demikian pada saat ketemu dengan Yesus, Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Mereka bukan tukang beres-beres jala loh ya, mereka nelayan juga. Ya, setuju ya? Saudara, kenapa Yesus memanggil mereka? Padahal saya percaya di sana banyak orang yang juga di sana bersama dengan mereka. Tentu dari kemahataan Tuhan pasti Tuhan milih orang-orang itu. Tapi dari segi manusianya, mereka adalah orang yang mau bekerja. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk PDM. Berapa tahun yang lalu. Dia bilang gini, Pak Effendi enak ya, bisa pelayanan mandiri. Maksudnya mandiri? Iya Pak Effendi bisa ngatur jadwalnya Bapak sendiri, mau pelayanan kemana bisa, mau kemana bisa, mau kemana bisa. Ya memang secara manusia seperti itu. Tapi kenyataannya butuh disiplin tinggi. Saya ini Pak, saya ini Pak, itu biasanya mengeluh. Nggak bisa, gini nggak bisa Pak, mau ke sini nggak bisa, ada tugas gini-gini. Suatu kesempatan ketemu di dalam pelayanan sama dia. Kita kebetulan dalam panitia atau kerjasama gitu, bicara. Saya bilang, bisa bareng ya, oke. Ayo kita kerja bareng, gini. Ternyata kerjanya berantakan semua. Serius saya ngomong, orangnya suka tampil doang. Di rapat di mana-mana selalu, maaf ya kalau ada seperti ini saya nggak kenal kalian loh ya. Ya saya kenal cuma. Setiap kali ada rapat dia selfie. Sebentar lagi sudah pasti muncul di Facebook. Gua lagi rapat nih. Tapi dikasih tugas mempersiapkan ini, gak ada juntrungannya. Tak juntrungannya, nggak ada wujudnya. Lama-lama jengkel saya. Nah, suatu ketika dia ngajak saya ngopi. Waktu itu saya ingat sekali, dia sudah usia 50. Saya lebih tua 1 tahun, 51. Dia bilang, iya Pak Effendi. Pak Effendi enak, usia 51 sudah mandiri. Pak Effendi mau pelayanan ke Papua, mau ke Kalimantan, apa semua bisa. Saya bilang, Bapak juga bisa. Dan satu hal saya mau ngomong sama kamu setelah kenal kamu bertahun-tahun. Kamu dulu berpikir bahwa kerja ikut tim atau di gereja atau di manajemen itu enggak enak. Terlalu kaku. Pak, tak beritahu, kamu jadi hamba Tuhan mandiri, disiplinmu harus lebih tinggi, tak beritahu dia. Iya. Kamu enggak ada yang ngatur kamu harus bisa ngatur dirimu sendiri. Kamu harus lebih tahan godaan. Serius loh saya ngomong ini. Enggak ada yang mecat kamu. Kecuali Tuhan Yesus. Enggak ada kasih kamu SP 1, 2, 3. Kamu harus disiplin, kamu harus bisa ngatur waktumu. Kamu kapan istirahat, kamu kapan siapkan khotbah. Saudara-saudara, dia diem. Dan sampai hari ini semoga dia berubah. Artinya belum berubah. Pada usianya sekarang 56. Saudara-saudara, orang seperti ini mau dipakai melayani Tuhan. Iya, mungkin dia PDM, saya bukan ngomong ini. Tapi betul-betul jadi tim yang bagus. Oh sorry, Pak Effendi milih dia jadi timnya Bapak. Oh enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau kerja sama orang-orang yang larinya kayak gitu. Setuju? Ya, Bapak Ibu jangan sakit hati kalau Bapak Ibu hari ini belum bisa merasakan pelayanan seperti itu. Serius saya bicara. Mau? Ini kenapa mereka dipanggil? Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes dipanggil. Mereka cuma nelayan, sekolah aja kagak. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka punya hati, mereka punya semangat, mereka punya tenaga, mau bekerja. Soal engkau enggak punya apa-apa, enggak masalah Pak, Bu. Yang penting kamu mau kerja. Oke? Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu berarti umurnya agak tua ya. Maksudnya sudah punya anak dewasa, ya, bukan tua lah. Kalau tua kan Effendi ngomongnya tuwek. Kalau engkau punya calon menantu,
anakmu perempuan yang cantik semata wayang ini ditaksir sama cowok. Walaupun dia kaya tapi hidupnya dia males-malesan, narkoba, nggak kerja. Walaupun orang tuanya punya harta 7 turunan, katanya 7 turunan. Nggak tahu turunan dari mana, nggak tahu. Mau bapak ibu mau kasih dia? Lebih baik nggak punya, bisa kerja. Syukur-syukur kalau punya modal pendidikan, punya modal sedikit pun tidak masalah, tapi yang mau kerja. Amin. Itu sama kita bisa ngerti itu dalam bisnis kita sehari-hari, tapi dalam pelayanan kita coba terapkan itu. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu bagus sekali untuk kita terapkan dalam manajemen pun dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau engkau dan saya berkata, Tuhan saya mau melayani bersamamu, pastikan engkau dan saya, Tuhan saya mau bekerja. Pertama seperti saya khotbah saya 2 bulan yang lalu. Pada saat Abraham dipanggil keluar. Dia melangkah, dia nggak tahu apa. Saya dulu pertama melayani Tuhan juga nggak tahu mau ngomong apa. Saya ngomong itu gagap. Saya itu baca firman nggak ngerti. Serius. Tapi karena saya nggak ngerti, saya jadi belajar. Bapak Ibu, kenapa saya sekolah Alkitab, masuk ke STT, belajar teologi? Karena saya tanya pertanyaan yang pendeta saya nggak bisa jawab. Kalau Bapak Ibu dikasih pertanyaan sama pendeta yang nggak bisa jawab, Bapak Ibu lah, oh pendetanya bodoh, tadi nggak pergi ya. Enggak, saya enggak. Oh pendeta saya sekolah sampai ST aja nggak bisa jawab. Berarti dalam loh firman Tuhan. Ayo kita belajar lebih dalam. Setuju? Loh itu kan gitu kan. Kita sering lihat, wah orang ini dulu buka warung, sekarang punya toko di mana-mana. Ayo kita belajar dari dia, sampai lihat YouTube-nya dia sampai melongo gitu. Kenapa belajar firman nggak mau seperti itu? Itu loh, nggak ada yang seneng kayaknya. Oke. Yang kedua, pribadi yang mau dibentuk sesuai rencananya. Ini loh, saya ini lucu ya, nggak kelihatan. Ini ada TV di sini, cari di situ, kan bodoh banget ya. Betul ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya, kuman di seberang kelihatan. Ngaku. Pendetanya juga kurang pinter. Oke. Perhatikan ayat ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, mereka ini penjala ikan, setuju ya? Ayat Alkitab itu ditambahi, itu nggak asal nambah, sebab mereka penjala ikan. Ingin memberitahu bahwa mereka sebenarnya ngerti. Penjala ikan itu berarti ngerti mengenai bagaimana cara nangkap ikan, betul nggak? Saya sekarang tinggal di pinggir pantai. Dulu kalau saya ke Kedonganan beli ikan itu kudu nawar ya. Sekarang saya ngerti, teman-teman saya mancing, cari ikan itu berangkat, beli bensin mahal, pulang belum tentu dapat ikan. Kadang-kadang mereka seharian di sana kelaparan, kehujanan, ikannya cuma dapat sedikit. Jadi teman-teman saya sekarang mau nawari saya ikan, saya nggak pernah nawar. Ya tak beli aja deh. Ya Kedonganan beda ya, tapi saya bicara di pinggir pantai sepanjang Sanur itu. Kenapa? Saya tahu betapa sulitnya. Saya ingin bahas ini aja. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan, ada perubahan enggak? Halo? Kenapa kalimat ditambahi? Kamu penjala ikan, kemudian kamu akan kujadikan penjala. Mereka udah ngerti bahwa prinsip menjala itu tahu sudah. Menjala ini kelihatannya gampang. Setuju enggak? Siapa di sini bisa menjala? Mancing saya percaya bisa. Jala bisa enggak? Belum tentu, ngelipet dia punya jaring aja ada caranya, cet, lempar pun ada caranya. Nggak percaya, ketemu saya nanti sore di pantai. Ada caranya, dan kadang-kadang dilempar pun tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang pun kelihatan, masuk ikannya tiba-tiba lolos. Nah, artinya mereka orang yang ngerti. Oke, kita nggak bahas ikan perikanan, saya bukan menteri perikanan. Tapi kita belajar. Saudara-saudara, ada yang bagus di sini. Pribadi yang mau dibentuk sesuai rencana Tuhan. Dulu mereka apa? Penjala ikan. Akan diubah jadi penjala. Sama dengan kita. Dulu engkau dan saya hidup mungkin, saya nggak bilang salah loh ya, fokus kepada dunia. Saya dulu gitu, cita-cita saya cuma satu, lebih kaya daripada bapak saya. Cita-cita saya cuma itu aja, serius saya ngomong. Saya cuma kepingin lebih kaya dari papa saya aja. Ternyata salah. Sekarang enggak. Saya cuma kepingin papa saya juga selamat seperti saya. Percaya sama Tuhan, melayani Tuhan. Itu cita-cita saya.
Dan bersyukur beliau semakin mencintai Tuhan, melayani. Soal selamat tidak percaya, itu urusan Tuhan. Saya cuma bisa melihat di luarnya. Amin. Berarti doa saya dijawab. Saudara-saudara, kita ini punya potensi. Semua punya potensi, betul? Semua dikasih karunia. Engkau itu apapun yang pernah engkau kerjakan, tugas kamu apa, itu sebenarnya Tuhan sudah memberi engkau satu pengalaman. Yang saya bilang experience itu. Saya dulu pengusaha, kumpulan saya biker-biker. Jadi kalau saya bicara sama model-model biker, tatoan apa, gampang. Saya tahu bahasa mereka. Bisa nangkep maksud saya. Kalau istri saya itu tidak bisa, ketemu sama golongan gitu tidak bisa. Saya itu Bapak Ibu jangan ketemu di pantai jangan kaget. Saya itu pakai celana pendek, kadang-kadang nggak pakai baju, jangan bingung. Ini pendeta atau bukan? Gak usah disapa pendeta, tidak apa-apa. Saya bisa kumpul sama mereka. Nangkep? Mereka bisa minum drum, saya minum es teh tawar. Warna sama, jangan curiga sama saya dulu. Loh, seperti lagunya kan, kita harus dimanapun tadi, betul tidak Pak? Kalau gitu kita bagaimana bisa jadi terang. Saudara-saudara, tapi yang penting fungsinya berubah hari ini. Engkau dan saya, kalau mau melayani Tuhan, bukan lagi bicara aku punya mau. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itu loh Bapak Ibu. Mereka dulu, ini loh Bapak Ibu. Mereka mari ikut, yang pertama ikut itu apa? Kalau engkau nggak mau ikut Tuhan, arti percaya sama Tuhan, kamu nggak akan bisa melakukan itu. Pak Arifin memberi contoh minggu lalu suara gembala. Beliau mulai pelayanan apa dengan apa? Menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Betul nggak? Dari mana bisa dia? Saya bukan tipe itu. Saya ketemu maling 2 masih berani. Ketemu makhluk halus yang separuh gini lari saya waktu itu. Bisa ngerti ya? Tapi Pak Arifin bisa. Itu beda, pengalaman kita beda, experience kita beda. Tapi satu hal yang saya ingin katakan buat kita. Kalau engkau berkata, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Artinya Bapak Ibu harus fokus dulu kepada dia. Sekarang saya mau tanya, bisa lihat saya semua? Bisa? Angkat tanganmu yang kanan, sama-sama, angkat. Yang sudah mandi, yang belum mandi jangan. Ya, angkat. Bapak Ibu, permisi, terima kasih. Yang kiri sekarang. Terima kasih. Ini pelajaran di kelas khotbah. Kalau penonton mulai ngantuk, kasih gerak tangan supaya nggak ngantuk ya. Oke. Bapak Ibu kenapa bisa ngikuti saya? Satu, Bapak Ibu lihat saya. Betul? Sebelum lihat saya, Bapak Ibu nurut sama saya. Ikut saya ya. Tapi ada yang nggak mau angkat kan? Walaupun dia nggak mau ikut kan? Sama. Kalau hari ini engkau tahu firman, Yesus berkata begini, engkau nggak ngikuti. Ya sudah, jangan berpikir engkau mau bisa dirubah. Kemudian kamu berkata, Yesus kenapa hidupku gak berubah? Kenapa aku gak bisa pelayanan? Yesus bertanya, temen lu mau dirubah, lu gak mau dirubah. Terus gua mau apa? Mau gua paksa lu berubah? Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini, engkau dan saya berkata, Tuhan ini aku. Pakai supaya jadi sesuai rencanamu. Amin. Yang terakhir, pribadi yang mengutamakannya. Ada orang mau berubah, ikut Tuhan. Tapi kemudian, enggaklah. Ini biasanya terjadi kepada orang yang mulai masuk ke dalam pelayanan dan merasa sukses. Hati-hati. Merasa sukses. Hati-hati. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanan dan mengikuti segera. Ayat 20, mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti dia. Ini pun ada kata segera. Yesus melihat mereka, segera Yesus memanggil mereka. Artinya Bapak Ibu kita melihat bahwa ini sebenarnya suatu hal yang mengajarkan kita bahwa mereka segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Bukan berarti Bapak Ibu hari ini misalnya Bapak Ibu sudah bisnis, Bapak Ibu harus pergi meninggalkan pekerjaannya. Kalau memang panggilan Bapak Ibu seperti itu, sama dengan saya umur 39 terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, full timer. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan, mulai umur 35, 36, 37, 38, saya mempersiapkan anak istri saya, keluarga saya. Karena dari pengusaha, tiba-tiba harus jadi full timer. Yang maaf ya, saya cerita ini bukan minta amplop dari Bapak Ibu, sudah lewat.
Ya, jadi kalau saya belum lewat hari ini, saya sepertinya cerita sebenarnya saya minta amplop. Enggak, sudah lewat. Saya sekarang 57, itu umur 20 tahun yang lalu. Saya mempersiapkan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya. Semua saya persiapkan. Karena saya berkata, nak, papa ini hidupnya itu cukup lah. Selama ini papa salah. Papa terpanggil sekarang untuk melayani Tuhan. Papa saya bilang, lu mau jadi pendeta? Enggak pak, bukan jadi pendeta, jadi penginjil. Pendeta itu, belum pak, pendeta itu ada aturannya, bukan pendeta. Oh gitu ya, oh ya. Kamu ya penginjil mau makan apa kamu? Mau makan? Apa? Nasi, betul bu. Oke. Tapi saya berkata, saya percaya, sorry ya saya ngomong. Saya waktu itu diem, saya ingat. Tuhan kasih saya firman, enggak ada. Orang percaya itu anak keturunannya meminta-minta. Masalahnya di mana? Kamu percaya enggak? Loh, kalimatnya jelas kan? Orang percaya tidak pernah anak keturunannya meminta. Sudah digaris bawahi. Orang percaya, masalahnya kalau engkau bukan orang percaya ya kena heran. Kalau engkau orang percaya pasti Tuhan jamin. Loh, itu aja saya pegang. Dan sampai hari ini enggak pernah saya minta-minta. Serius saya ngomong. Juga enggak pernah jual kisah untuk dapat kasih. Tahu? Jual kisah sedih di hari Minggu. Kemudian supaya dapat persembahan kasih. Enggak. Saya cerita ini sudah lewat. Saya percaya pemeliharaan Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita di sini katakan mereka meninggalkan jalannya. Bukan berarti mereka Bapak Ibu harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu. Bukan itu. Jangan lupa konteks ini murid-murid pertama kali dipanggil. Mereka masih harus belajar. Betul enggak? Mereka perlu konsentrasi. Bisa nangkep. Tapi kalau Bapak Ibu seperti saya terpanggil untuk melayani full time. Betul-betul serius. Jangan kuliah setengah-setengah. Setengah masuk, setengah nggak masuk. Oke? Bisa ngerti maksud saya? Jadi orang yang mengutamakan Tuhan. Mengutamakan itu bukan berarti kita kemudian tanggung jawab kita terhadap keluarga, semua kita buang. Enggak. Saya punya mahasiswa, dia ikut kelas S2. Kemudian berkata, Pak saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saya lihat dia dulu. Kayaknya belum hati saya. Penampilannya masih seneng gengsi. Pakai, semua itu pokoknya ada dosen yang ngajar, kepingin foto bareng. Kepingin ini, kemudian posting. Barangnya selalu kepingin barang merek. Kelihatan gitu. Terus saya bilang, Pak istri saya nggak setuju Pak saya jadi hamba Tuhan. Bagaimana Pak Effendi? Terapa, saya bilang nggak bisa. Ajak istrimu ngomong, kamu jadi hamba Tuhan jangan lupa, kamu sudah punya istri, punya anak. Setuju enggak? Tuhan itu enggak pernah manggil orang kemudian bikin rumah tangganya orang berantakan. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah memanggil orang dan bikin rumah tangganya orang berantakan. Kecuali lu bikin berantakan sendiri. Oke? Nah, persiapkan diri baik-baik. Doa, dan doa. Bicara jelas. Dan puji Tuhan, orangnya berubah. Istrinya kemudian rela. Ya, moga-moga rela selamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu kita mengutamakan Tuhan bukan berarti kita meninggalkan yang sudah ada. Tapi kita hari ini, saya tetap harus bekerja. Betul Pak James? Harus jadi, maaf ya Pak James masih guide ya? Masih ya? Harusnya guide kalau ada janji. Tapi kan kalau memang ada pelayanan yang sudah duluan, ya mungkin harus diatur. Bisa ngerti maksud saya ya? Mengutamakan bukan berarti yang lain dibuang, enggak. Jangan ekstrim, kacau. Tapi kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Amin. Oke, yang dipanggil melayani bersamanya adalah satu, pribadi yang giat bekerja. Bapak Ibu setuju? Firman yang saya sampaikan ini saya gali. Bukan dari kata saya, apa kata firman. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Markus ini ditulis dengan latar belakang. Saya akan khotbah jam 12 nanti. Saya ngambil dari Markus 1:35, 39 lanjutannya ini. Markus ini ditulis dengan latar belakang apa? Tema besarnya adalah Yesus itu hamba. Saya itu paling suka baca Markus. Karena saya belajar dari Yesus menjadi hamba. Oke? Kalau Matius itu mulai dengan silsilah, karena punya latar belakang, bicara kepada orang, Matius itu bicara raja, kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kalau, kamu tuh hamba, kan dianggap sama dia. Kalau raja, dia dengar. Bisa nangkep? Nah, Markus ini punya latar belakang hamba. Jadi ayat ini, perikop ini bagus sekali untuk kita mau belajar untuk melayani. Yang kedua, pribadi yang mau dibentuk sesuai dengan rencananya. Ayo.
Yang sudah pinter nyanyi. Nggak salah, tapi jadilah pemuji. Amin. Pemujinya Kristus. Yang pinter ngomong, beri motivasi, ayo belajar. Tafsir Alkitab yang benar, kasih motivasi yang benar. Jangan comot sana, comot sini, kemudian tersesat. Serius saya ngomong. Oke. Yang terakhir, pribadi yang mengutamakan dia. Saya percaya, Bapak Ibu kalau ada umur panjang, kita ketemu lagi, Bapak Ibu terapkan ini. Saya ingin ada kesaksian dari kalian. Tuhan, begitu baik Pak Effendi. Saya sudah terima spiritual gift. Saya belajar firman. Hari ini saya mau giat bekerja. Bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga untuk Tuhan. Saya mau dibentuk sama Tuhan. Dibentuk itu tidak enak. Saya nggak bahas itu karena kalian tahun lalu sudah bahas dibentuk. Sudah banyak yang dibentuk. Tapi saya mau dirubah. Yang terakhir saya mau utamakan Tuhan. Saya lihat, saya boleh melayani dia. Raja di atas segala raja. Itulah namanya mengaplikasikan karunia. Amin.